red. Side by side go the factory, the Catties. Marc Marquez kembali jadi pusat perhatian menjelang seri ke-7 MotoGP 2025 yang akan digelar akhir pekan ini di Silverstone. Pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali diunggulkan sebagai kandidat utama juara, dan bukan tanpa alasan. Saat ini, Marquez memuncaki klasemen sementara setelah menyapu bersih semua sprint race sejauh musim ini berjalan. Ia juga baru saja meraih podium kedua di Le Mans, dalam balapan yang disebut banyak pihak sebagai salah satu yang paling kacau musim ini. Kini, banyak pengamat yang menilai bahwa Silverstone bisa menjadi titik balik Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Konsistensi dan kematangan dalam mengelola balapan membuatnya tampil berbeda dari musim-musim sebelumnya. Jika dulu Marquez dikenal sebagai pembalap yang agresif dan kerap mengambil risiko tinggi, musim ini ia lebih cerdas dalam membaca situasi. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus bertahan demi poin. Melihat Marquez sekarang bukan hanya cepat, tapi juga dewasa dalam cara mengelola ritme balapan. Di Le Mans, misalnya, ia tidak memaksakan diri untuk menang di tengah kondisi lintasan yang tidak ideal. Ia memilih strategi aman, dan hasilnya adalah podium kedua yang sangat berharga untuk klasemen. Inilah perubahan besar dari Marquez musim ini, seorang pembalap yang tak lagi hanya mengejar kemenangan, tapi mengejar gelar. Marc ini juga mendapat dukungan penuh dari motor terbaik musim ini, Ducati Desmosedici GP25. Kombinasi antara skill luar biasa dan performa mesin Desmosedici membuatnya menjadi ancaman nyata di setiap lintasan. Bahkan, ia kini disebut sebagai pembalap Ducati yang paling konsisten, baik dari segi kecepatan, kestabilan, maupun performa keseluruhan. Salah satu yang menyoroti performa impresif Marquez adalah mantan rivalnya, Andrea Dovizioso. Dovi, yang kini menjadi pembalap penguji untuk Yamaha, turut memuji kematangan Marquez. Menurutnya, Marquez kini jauh lebih pintar dalam mengelola performa di lintasan. Kita tahu dia pembalap yang selalu kerja keras untuk menang. Ia selalu agresif dan melampaui batas motornya. Tapi yang kita lihat di balapan terakhir, dia berbeda. Dia sepertinya tidak main-main untuk gelar juara musim ini, ujar Dovizioso. Ucapan Dovi ini punya bobot yang besar. Sebagai mantan pembalap Ducati yang ikut mengembangkan Desmosedici, ia tahu betul bagaimana karakter motor tersebut. Dan ketika ia mengatakan bahwa Marc dan Desmosedici adalah kombinasi paling kompetitif saat ini, itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi. Dovizioso juga menambahkan bahwa Silverstone bisa jadi milik Marquez. Menurutnya, dengan performa saat ini, Marquez adalah pembalap yang paling siap menghadapi tantangan di sirkuit cepat dan teknikal seperti Silverstone. Ia menyebut, "Saya kira dia akan kembali mengambil poin besar di sana. Dia saat ini adalah yang tercepat dan paling kompetitif." Pendapat ini juga diperkuat oleh data di lintasan. Marquez bukan hanya cepat, tapi juga menunjukkan kestabilan di semua aspek. Ia tak pernah keluar dari 5 besar, dan terus menekan para pesaingnya seperti Pecco, dan juga Alex. Ia kini menjadi pusat perbincangan di paddock, dan banyak yang mulai percaya bahwa gelar musim ini sangat mungkin berada dalam genggamannya. Melihat keseluruhan musim yang masih berjalan, Marquez adalah satu-satunya pembalap yang menunjukkan grafik peningkatan yang konsisten. Ia punya kecepatan, strategi balap yang cerdas, motor terbaik, serta tim yang mendukung penuh. Ia bahkan tidak terlihat sedang dalam masa adaptasi, padahal ini musim pertamanya bersama Ducati pabrikan. Ini adalah salah satu transformasi terbesar dalam karir seorang pembalap. Dari yang dulu dikenal tak kenal kompromi, menjadi pembalap penuh perhitungan yang tahu kapan harus bersabar dan kapan harus menyalip. Hal ini membuat para pesaingnya semakin sulit membaca gerakan dan strategi yang ia terapkan. MotoGP Silverstone akhir pekan nanti akan menjadi ajang pembuktian. Jika Marquez kembali menang, maka jalan menuju gelar dunia semakin terbuka lebar. Dan jika performanya tetap konsisten, akan sangat sulit bagi siapapun untuk mengejar ketertinggalan poin darinya. Musim ini benar-benar menjadi panggung comeback Marc Marquez. Dari pembalap yang sempat diragukan akibat cedera dan performa menurun, kini ia bangkit menjadi ancaman serius bagi seluruh grid MotoGP. Silverstone mungkin hanya satu dari banyak seri, tapi bisa jadi titik penting menuju gelar ke-9 sepanjang karirnya. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 sebagai pembalap baru di tim pabrikan Ducati. Namun pengaruhnya terbukti jauh melebihi status pendatang baru di tim itu. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya memimpin klasemen, tapi juga mengubah cara tim Ducati bekerja secara mendasar. Bersama motor terbaru Desmosedici GP25, Marquez membangun koneksi yang bukan hanya berdasarkan kecepatan, tapi pada pemahaman teknis tingkat tinggi.
Dan disinilah letak peran kunci yang jarang disorot media, kontribusi strategis Marquez terhadap struktur pengembangan internal Ducati. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, secara gamblang mengungkap bagaimana peran Marquez mempengaruhi kerja tim dari sisi teknis dan data. Saya pikir dia sangat cermat dalam memberikan indikasi, ucap Dall'Igna. Bukan hanya soal enak atau tidak saat dikendarai. Mark mampu mengidentifikasi apa yang kurang, di bagian mana masalah muncul, dan yang terpenting, menyampaikannya secara teknis agar bisa ditindaklanjuti lewat analisis data. Kami adalah insinyur. Kami percaya angka, bukan sekadar komentar. Tapi Mark bisa membuat kami melihat korelasi antara keduanya, lanjutnya. Dari sudut pandang teknis, ini sangat penting. Seorang pembalap yang bisa berbicara dalam bahasa mesin adalah aset besar dan itulah yang membuat Marc Marquez menjadi pusat perhatian, bukan hanya di lintasan, tapi di ruang data. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang disampaikan pengendara saat melihat telemetri. Hanya dengan cara ini kita dapat melangkah maju, lanjut Dall'Igna. Ini bukan sekadar teori. Dalam praktiknya, sistem kerja Ducati kini banyak mengandalkan umpan balik dari Marquez. Ia jadi titik acuan, terutama dalam menemukan solusi pada karakteristik baru motor. Di balik dominasi Ducati di awal musim ini, ada banyak pekerjaan teknis yang berjalan senyap. Dan menurut Dall'Igna, Mark bukan pembalap yang hanya mengandalkan kecepatan. Dia adalah pembalap yang selain sangat cepat, juga mampu memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, ujar Dall'Igna dengan kagum. Itu artinya, Marquez tidak membuang waktu dalam proses adaptasi. Ia langsung membaca motor, memahami batasnya, lalu memaksimalkan kekuatan yang tersedia. Ini membuat perbedaan besar terutama dibanding rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Di saat Marquez menembus batas podium di tiap seri, Pecco masih terjebak dengan persoalan feel bagian depan. Ia belum menemukan kestabilan, bahkan kehilangan banyak poin di GP Le Mans, membuatnya kini tertinggal jauh di klasemen. Padahal Pecco punya akses langsung ke data dan setelan motor Mark. Namun seperti yang Dall'Igna katakan secara tersirat, kemampuan memahami data dan menerapkannya di lintasan adalah hal yang jauh lebih kompleks. Menurut pendapat saya, dia, Marquez, mengalami dua kecelakaan yang lebih disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan daripada kesalahan berkendara itu sendiri, tegas Dall'Igna. Dengan kata lain, ketika gagal pun, Marquez tetap dinilai stabil dari sudut teknis. Ia jarang melakukan kesalahan fundamental. Ketika gagal, itu karena faktor non-teknis, kelelahan, tekanan, atau kondisi trek. Dall'Igna juga menyebut bahwa tujuan besar Ducati masih sama, mempertahankan dominasi, dan kini mereka menjadikan Marquez sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai itu. Kami berupaya untuk dapat mencapai hal yang sama seperti yang dilakukan Pecco, ucap Dall'Igna. Sebuah kalimat yang menyimpan makna dalam, Ducati kini sedang menyeimbangkan peran dua pembalap. Namun dalam realitas teknis, arah kerja tim lebih condong pada metode Marquez, yang lebih terstruktur dan berbasis data. Hal ini menjadi momen penting dalam dinamika internal Ducati. Selama ini, Pecco adalah pusat pengembangan. Tapi kini, peran itu mulai terbagi, bahkan cenderung digeser. Dengan semua pencapaian sejauh ini, termasuk kemenangan sprint secara beruntun sebanyak 6 kali dan podium kedua di GP Prancis, Marquez telah membuktikan dirinya sebagai bukan hanya pemenang, tapi juga arsitek kemenangan. Dari pit wall hingga meja analisis data, namanya muncul sebagai rujukan. Tim teknis mulai bekerja berdasarkan rasa dan arah yang ia tunjukkan melalui pembacaan telemetri. Inilah kekuatan tersembunyi Marquez. Kecepatan bisa ditandingi, tapi pemahaman teknis dan kepemimpinan dalam garasi itulah yang menjadikannya berbeda. Musim MotoGP 2025 masih panjang, tapi satu hal yang sudah tampak jelas, Marc Marquez bukan sekadar pembalap tercepat. Ia adalah pion strategis dalam sistem Ducati, dan jika tren ini terus berlanjut, ia bukan hanya favorit juara dunia tapi juga ikon perubahan dalam sejarah teknis tim pabrikan Ducati.